Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas atau menjelaskan materi berkaitan dengan daftar cek masalah atau disingkatnya itu DCM ya, dikenalnya dengan istilah DCM. Oke, ini ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu pengertian DCM, fungsi DCM, aspek yang diungkap, dan pengadministrasian DCM. Yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu DCM ya, dan siapa yang mengembangkan DCM gitu. Pertama kali dikembangkan oleh Rose Elmani, berisi 330 butir pernyataan masalah. Nah, dari 330 pernyataan masalah ini terbagi dalam 11 bidang masalah, di mana setiap bidang masalah berisi 30 butir pernyataan masalah dan ditambah satu bidang masalah lain-lain yang berisi 3 butir pernyataan terbuka. Berikutnya ini pengertian DCM. Pengertian DCM itu apa sih DCM gitu ya? Daftar cek masalah merupakan daftar pernyataan kemungkinan masalah yang diasumsikan biasa dialami individu dalam tingkat perkembangan tertentu. Jadi DCM ini disusun berdasarkan pernyataannya itu dianggap biasa dialami oleh individu gitu ya, atau masalah-masalah yang biasa dialami oleh individu. Nah, daftar cek masalah ini disusun untuk memancing pengutaran atau pengungkapan masalah yang pernah atau sedang dialami oleh seseorang yang menyangkut keadaan pribadi individu. Jadi ya seperti yang sebelumnya tadi dijelaskan ya, bahwa beberapa pernyataan kemungkinan masalah. Nah, jadi kalau beberapa pernyataan kemungkinan masalah tentu ini bisa membuat atau memancing kita untuk mengungkapkan masalah. Jadi kadang-kala kita kalau ditanya gitu ya, masalahnya apa gitu, kita sendiri juga nggak tahu gitu, apa sih masalah saya gitu ya. Nah, daftar cek masalah ini hadir atau ada gitu ya, atau dibuat ya untuk membantu individu mampu untuk mengungkapkan masalah apa sih yang sebenarnya saya hadapi gitu ya, dari beberapa pernyataan yang ditulis atau yang ada di dalam daftar cek masalah. Nah, kemudian yang selanjutnya ini kita membahas mengenai fungsi DCM. Fungsi DCM ini secara umum ada 3. Yang pertama yaitu memudahkan individu untuk mengungkapkan masalah yang pernah atau sedang dialami ya. Jadi seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, bahwa memang DCM ini kan dibuat untuk membantu siswa atau individu mengungkapkan dan memancing gitu ya, mereka untuk mampu mengungkapkan masalah yang dialami gitu. Kemudian yang kedua, untuk memetakan masalah yang ada pada individu sehingga memudahkan mengenali dan mendalami masalah individu. Jadi hasil dari pengolahan datanya nanti yang kita dapatkan, atau hasil dari analisis data yang kita lakukan, itu kita akan mendapatkan gambaran mengenai masalah-masalah yang terjadi pada individu. Nah, itu kemudian membantu kita untuk memudahkan mengenali dan mendalami masalah yang ada dalam individu. Misalnya si A mengalami masalah di bidang topik kesehatan, kita akan mengetahui gitu ya, misalnya dari 10 bidang topik masalah, mana nih yang istilahnya yang dialami oleh siswa gitu, atau dari 30 item itu kita akan tahu, oh ternyata item 1 nih yang paling banyak dialami oleh siswa. Jadi itu yang nanti akan diprioritaskan untuk diberikan layanan gitu ya. Artinya masalah yang pemetaan masalah tadi itu, ketika kita sudah memberikan DCM, kemudian kita mendapatkan hasilnya, maka kita akan mengetahui masalah apa yang dominan atau yang dihadapi oleh siswa. Kemudian yang ketiga itu untuk menyusun program pelayanan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah individu. Aspek yang diungkap ini ada beberapa, ada 11 ya, seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan, mulai dari kesehatan, ekonomi, rekreasi dan hobi, kehidupan sosial, hubungan pribadi, sampai ke penyesuaian terhadap kurikulum. Kemudian kaitannya dengan BK apa gitu ya. Oke, kaitannya dengan BK adalah bahwa bidang bimbingan masalah
yang tadi dijelaskan sebelumnya itu berkaitan dengan bidang bimbingan dalam bidang konseling, gitu ya. Jadi hal-hal yang diukur tadi itu berkaitan dengan keempat bidang ini. Misalnya nih kalau pribadi itu ada kesehatan, ada keuangan, ada tentang agama, keluarga, kepribadian, kemampuan, penggunaan waktu luang dan asrama. Nah, itu berkaitan dengan bidang bimbingan pribadi atau masalah yang berkaitan dengan bidang bimbingan pribadi, gitu ya. Kemudian untuk yang sosial itu tentang kehidupan sosial, belajar gitu, tentang berkaitan dengan belajar mulai dari penyesuaian kurikulum, kemudian penyesuaian dengan sekolah gitu, itu masuk ke dalam bidang belajar. Nah, untuk karir ini adalah berkaitan dengan masa depan dan cita-cita atau pekerjaan. Kemudian ini untuk yang keempat, pembahasan kita adalah pengadministrasian DCM. Nah, untuk tahapan pengadministrasian DCM ini ada kelima. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pengolahan dan analisis, yang keempat interpretasi data, dan yang kelima tindak lanjut. Nah, ini untuk persiapan, yang pertama yaitu menyiapkan instrumen DCM sesuai dengan jumlah siswa. Nah, artinya ketika kita sudah menyiapkan instrumen ini, kita sudah mengetahui gitu ya, atau sudah menentukan siswa yang akan kita berikan DCM gitu ya, dan berapa jumlahnya. Ini settingnya adalah setting pertemuan offline gitu ya. Jadi kita menyiapkan instrumen itu dalam artian memfotokopi atau memprint DCM-nya itu sesuai dengan jumlah siswa. Nah, terus lalu bagaimana Bu? Sekarang kan lagi pandemi nih gitu ya. Apa tetap secara manual? Kan tidak mungkin Bu, ada pembatasan ada PSBB, kita nggak boleh sekolah juga tutup kan, anak-anak belajar di rumah. Nah, solusinya adalah kita bisa menyiapkan instrumen itu dalam bentuk instrumen DCM-nya ya, dalam bentuk Google Form gitu ya. Jadi kita pindahkan pernyataan-pernyataan itu ke Google Form, kemudian kita lakukan setelah dibuat melalui link Google Form-nya itu, kemudian kita sebarkan linknya itu tadi ke siswa. Kemudian yang kedua ini menentukan waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, ini juga setting tatap muka ya. Jadi kita kapan ya akan dilaksanakan dan kapan tempatnya di mana. Nah, kalau sekarang lagi pandemi kan berarti waktunya boleh diserentakkan gitu ya. Misalnya pada saat kalau guru BK kan ada biasanya kan ada jam masuk kelasnya gitu ya. Nah, jadi pada saat jam masuk kelasnya ya kasih instrumen DCM. Berarti itu waktu pelaksanaannya gitu ya. Nah, bedanya kalau misalnya secara offline itu tempatnya dilakukan di kelas ya, kalau secara online kan tempatnya bisa melalui WhatsApp group dan teman-teman atau siswa-siswa tadi mengerjakan melalui link Google Form. Kemudian yang ketiga, konselor harus menguasai petunjuk pengerjaan DCM. Ya, ini hal yang mutlak yang harus dipahami oleh guru BK atau konselor gitu ya. Kenapa? Karena kalau tidak paham dengan instrumennya ya bagaimana guru BK atau konselornya menganalisisnya nanti, kemudian memahami DCM-nya itu sendiri gitu. Terus fungsinya DCM itu untuk apa? Kalau guru BK-nya tidak tahu ya bagaimana meyakinkan siswa untuk mereka mampu menyelesaikan atau mau mengungkapkan masalah yang mereka hadapi gitu ya. Kemudian pelaksanaan, yang pertama ini menjelaskan verbal setting. Yang kedua, menginstruksikan siswa, menyiapkan alat tulis, dan membagikan lembar jawaban DCM. Yang ketiga, mengisi identitas, menjelaskan petunjuk mengerjakan DCM, dan menginstruksikan DCM. Yang keempat, mengumpulkan lembar DCM. Nah, pada poin pertama, ini menjelaskan verbal setting. Maksudnya adalah, atau isinya dari verbal setting itu ada menjelaskan mengenai apa itu DCM, itu ya, tujuannya untuk apa, manfaatnya buat apa, kemudian kita menyampaikan bahwa dalam ketika siswa mengerjakan data-datanya itu dijamin kerahasiaannya. Jadi kita menyampaikan bahwa ada azas kerahasiaan gitu ya berkaitan dengan pengumpulan data ini. Oke, berikutnya ini contoh pernyataan DCM-nya. Di sini juga sudah ada daftar cek masalah, instruksi ya. Ini ada instruksinya. Ini yang kita jelaskan ke siswa gitu ya. Selain dari yang tadi sebelumnya kita jelaskan apa sih manfaatnya DCM, buat apa gitu, nanti kegunaannya untuk apa gitu ya. Itu untuk meyakinkan siswa supaya mereka mau mengerjakan dengan jujur gitu ya. Dan di sini juga dijelaskan juga bahwa akan dirahasiakan, kemudian diminta untuk mengerjakan dengan jujur, gitu, cara menjawabnya seperti apa. Nah, ini yang kita jelaskan ke siswa.
Kemudian berikutnya ini pengolahan data dan analisis data ya. Yang pengolahan itu bisa dilakukan secara manual dan bisa juga secara komputerisasi. Nah, kalau pengolahan data manualnya, maka kita melakukan, ini berkaitan dengan analisisnya gitu ya. Baik manual dan komputerisasi, analisisnya tetap juga ada dua, analisis data individual dan analisis data kelompok ya. Nah, ini cara menganalisisnya. Kalau manual kan berarti kita melakukan perhitungannya secara manual, kalau komputerisasi kita dibantu oleh alat gitu ya. Jadi kita hanya memasukkan data yang didapatkan atau yang dikumpulkan dari siswa tadi melalui tabel entry data gitu ya. Kemudian setelah itu hasilnya akan muncul dengan sendirinya. Kalau yang secara manual berarti kita harus melakukan perhitungan sendiri gitu ya. Tentu waktunya lebih banyak dihabiskan untuk perhitungan secara manual. Nah, kalau komputerisasi itu akan secara kalau dilihat dari segi waktu ya akan lebih efisien ketimbang pengolahan secara manual gitu. Tapi kita perlu mempelajari juga bagaimana cara menghitung analisis data itu secara manual gitu ya. Ini yang pertama yaitu menjumlahkan butir pernyataan ya yang menjadi masalah individu gitu ya di tiap-tiap topiknya, kemudian melakukan perhitungan persentase per topik gitu ya dengan cara mencari rasio antara jumlah butir yang menjadi masalah dengan jumlah butir topik masalah. Kemudian yang ketiga mengkonversikan persentase masalah ke dalam tunnel dan predikat ya. Ini contohnya. Langkah-langkah contohnya untuk analisis data individualnya ya. Pertama itu menjumlahkan item, kemudian mencari persentase, rumus persentasenya ini ya, NM per N kali 100. Kemudian yang ketiga mencari ranking masalahnya. Kalau sudah dapat hasil dari rumus itu, kemudian kita mencari ranking masalahnya dengan mengurutkan persentase topik masalah mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil. Nah, yang terbesar itu yang akan diprioritaskan untuk kita bantu atau dimasukkan ke dalam program layanan BK gitu ya. Kemudian yang keempat, mengkonversikan persentase masalah ke dalam standar scale ya atau STANEL tadi. Itu singkatan dari standar scale dan predikat nilai. Jadi predikat nilai itu A, B, C, D, E itu ya. Nah, ini contohnya. 0% itu tidak bermasalah, predikatnya A. 1% sampai 10% itu B, agak bermasalah. 11% sampai 25% itu C, cukup bermasalah. 26 sampai 50 itu D, bermasalah. 51 sampai 100% itu sangat bermasalah. Nah, ini contoh soalnya ya. Contoh cara pengolahannya. Agung mencek 5 butir masalah kesehatan, sedangkan jumlah semua butir topik kesehatan ada 25, maka persentase masalah kesehatan Agung adalah 5 dibagi 25. Kan rumusnya tadi begitu ya. Jumlah butir masalah dibagi dengan jumlah topik. Jadi 5 bagi 25 kali 100 sama dengan 20%. Jadi predikat hubungan kesehatan Agung adalah C, cukup bermasalah. Jadi untuk bidang masalah kesehatan Agung ini cukup bermasalah. Nah, nanti kita lihat, kita bandingkan ya, nanti mana yang lebih besar, berarti itu yang diprioritaskan untuk diberikan bantuan gitu atau dimasukkan ke dalam program layanan bidang konseling atau untuk diselesaikan gitu ya. Nah, kemudian analisis data kelompok ini ada 2 ya poinnya, yaitu analisis per butir masalah dan analisis per topik masalah. Analisis per butir masalah ini bertujuan untuk mengetahui butir masalah apa yang pada umumnya dihadapi para responden. Kemudian untuk yang analisis per topik berarti topik masalah yang umumnya dihadapi oleh para responden atau siswa atau individu gitu ya. Analisis per butir masalah ini langkah-langkahnya. Yang pertama menjumlahkan banyak responden yang mempunyai item masalah yang sama untuk tiap item. Kemudian mencari persentasenya. Nah, rumusnya MM per M ya. MM itu adalah banyak responden atau siswa yang bermasalah untuk item tertentu. Misalnya item 65. Ternyata siswa yang bermasalah untuk item nomor 65 itu ada 30 orang ya. Nah, kemudian siswa peserta berjumlah banyak responden yang mengerjakan DCM itu ada berapa? Oh, ternyata ada 120 orang yang mengerjakan. Nah, berarti ada 30 dibagi 120 kali 100, hasilnya 25%. Berarti untuk item nomor 65 persentasenya itu adalah 22%. Itu berada dalam kategori cukup
bermasalah ya. Nah, kalau misalnya untuk menentukan prioritasnya yang mana gitu ya, tentu ya lihat lagi persentase yang paling besar dari semua topik masalah, dari semua butir masalah itu apa gitu ya. Misalnya ini kan ada 330 pernyataan, berarti 330 pernyataan itu misalnya 65-25%, misalnya nomor 1 30%. Nah, dari 25, 30 mana yang lebih besar? 30%. Nah, berarti item pernyataan yang nomor 1 itu yang diprioritaskan untuk diberikan bantuan dulu gitu. Atau masalahnya masalah apa? Ternyata permasalahannya tentang masalah kesehatan. Masalah kesehatan berarti topik permasalahannya atau topik materinya bisa tentang kesehatan. Apa aja? Misalnya pola hidup sehat, layanan apa. Nah, itu secara garis besar gambarannya kurang lebih seperti itu ketika kita nanti menginterpretasikan data hasil analisis. Kemudian analisis per topik. Nah, bedanya kalau tadi per butir, sekarang per topik gitu ya. Topiknya tadi ada 11, berarti 11 topik yang akan kita lihat nanti persentasenya ya. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama harus diketahui jumlah responden atau siswa yang mengerjakan DCM, harus diketahui juga jumlah item yang menjadi masalah, harus diketahui jumlah responden, kemudian persentasenya. Ini juga ada rumus persentasenya ya. Nah, kalau dilihat dengan rumus atau dimasukkan ke rumus, ini rumusnya ya, NM kali MN, N kali M kali 100. Ini jumlah item masalah, jumlah responden, jumlah item, jumlah responden. Nah, untuk contoh ini jumlah item dalam topik masalah 3. Nah, topik masalah 3 nanti kita lihat apa ya topik masalah 3 ya. Topik masalah 3 itu 30, item yang merupakan masalah ada 25. Jumlah peserta yang punya masalah ada 90, jumlah pesertanya ada 120. Artinya jumlah peserta yang punya masalah dari 120 itu 90 orang gitu ya. Untuk topik masalah 3 gitu. Nah, 25 kali 90 per 30 kali 120. Ini kalau dimasukkan ke dalam rumus ya, kali 100 sama dengan 62,5%. Tinggal kita konversikan lagi gitu. 65 berarti bermasalah gitu ya. Nah, artinya bidang topik masalah 3 ini perlu mendapat perhatian gitu ya. Kenapa? Karena dia persentasenya hampir 62,5% gitu ya. Nanti dilihat atau dibandingkan lagi dengan topik-topik masalah yang lainnya, mana yang lebih besar, berarti itu yang terlebih dulu diprioritaskan untuk diberikan layanan gitu ya, atau dibantu atau dimasukkan ke dalam program untuk nanti ditindaklanjuti. Oke, pengolahan DCM secara komputerisasi. Nah, untuk secara komputerisasi nanti video penjelasannya secara terpisah ya. Yang berikutnya ini interpretasi data. Interpretasi data ini ada 3 poin yang kita lihat, yaitu yang pertama, berapa siswa yang mengalami masalah berdasarkan predikat pada topik masalah yang diperolehnya. Jadi ya nanti kita lihat pada topik masalah itu kan akan terlihat yang kaitannya dengan individu ya. Jadi dari individu itu nanti kita akan melihat dari topik-topik masalah itu mana yang paling dominan atau paling banyak dialami oleh siswa tersebut. Nah, kalau misalnya yang paling besar berarti itu yang kita bantu atau kita prioritaskan untuk kita selesaikan atau kita bantu, artinya itu kan menjadi masalah siswanya ya, artinya sehingga itu yang perlu kita bantu atau kita selesaikan terlebih dulu berkaitan dengan siswa yang kalau dilihat dari secara individualnya ya. Kemudian siswa yang mengalami masalah khusus, karena hanya satu siswa saja yang mengalami masalah pada butir atau topik masalah tertentu. Jadi ya bisa juga ini bukan hanya dari sisi terbanyaknya saja gitu ya, tapi ketika teman-teman yang lain tidak menjadi permasalahan tapi dia menjadi bermasalah, itu perlu juga mendapat perhatian gitu ya. Artinya perlu juga kita lihat teman-teman yang lain tidak mengalami, kenapa dia bisa mengalami gitu ya. Nah, itu bisa istilahnya bisa kita prioritaskan juga untuk kita bantu. Kemudian macam topik masalah yang dialami siswa suatu kelas tertentu pada saat itu. Jadi kita bisa melihat dari 11 topik masalah itu mana yang paling banyak dialami oleh siswa. Nah, itu kalau secara kelompoknya, jadi itu yang akan diprioritaskan untuk kita bantu. Layanan apa kira-kira yang akan kita berikan gitu ya untuk menyelesaikan permasalahannya. Atau kita maknai datanya gitu ya.
Kemudian tindak lanjut, untuk tindak lanjut ini hasil pengolahan dan interpretasi data disusun ke dalam bentuk program kegiatan layanan BK gitu ya, baik secara individual maupun secara kelompok atau kelas. Jadi tindak lanjutnya adalah hasil dari analisis dan interpretasi tadi kita susun ke dalam bentuk program kegiatan layanan. Program kegiatan layanan ini kemudian kita laksanakan, ini harapannya bisa menyelesaikan atau membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita atau individu gitu ya. Dalam tindak lanjut ini juga ada yang namanya penyampaian hasil gitu ya. Jadi dari hasil interpretasi, hasil analisis data itu kita sampaikan ke siswa hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, ini juga bisa membantu kita untuk meng-cross check gitu ya, apakah data yang diberikan oleh siswa itu data yang sebenarnya atau asal-asalan gitu ya. Nah, pada saat penyampaian hasil ini bisa kita cross check. Nah, untuk penyampaian hasil itu sendiri juga bisa secara individual, bisa juga secara kelompok. Hanya saja ada batasannya gitu ya. Kalau yang individual berarti kita menyampaikan datanya itu yang sifatnya individual. Kalau yang kelompok ya artinya yang sifatnya kelompok atau secara umum. Jadi kita tidak bisa menyampaikan data yang sifatnya pribadi pada saat penyampaian secara kelompok gitu ya. Oke, ini kelebihan dan yang berikutnya ini kelebihan dan kekurangan dari DCM gitu ya. Kelebihannya ini dari segi efisiensi. Dari segi efisiensi itu maksudnya ya kita bisa mendapatkan data yang banyak dalam suatu waktu yang singkat gitu ya. Kemudian yang kedua intensif. Intensif ini dikatakan karena data yang diperoleh melalui DCM itu lebih teliti, mendalam dan luas gitu ya. Kemudian validitas dan reliabilitasnya ini dikatakan valid atau reliable ya, karena individu itu mengecek sendiri masalah yang sedang ia alami gitu. Jadi ini dianggap valid itu karena walaupun secara teoritisnya ini validitas dan reliabilitas ini sudah dilakukan oleh ahlinya gitu ya. Jadi secara validitas dan reliabilitas itu kan berkaitan dengan tepat atau tidaknya alat ukur ini mengukur apa yang ingin diukur, dan kalau reliable itu kan konsistensi jawabannya gitu ya. Secara ilmiah ini sudah diuji, jadi sudah terpercaya gitu, artinya sudah bisa digunakan atau layak digunakan gitu ya. Dan selain itu juga karena ini individunya yang ngecek sendiri masalah yang dialami ya, tentu saja itu bisa membuat secara tidak langsung validitasnya itu ada gitu. Artinya tepat untuk mengukur apa yang ingin diukur. Oke, baik. Selanjutnya ini kekurangan. Untuk kekurangan ini membutuhkan waktu yang banyak untuk mengolah hasil sebagai konsekuensi dari banyaknya jumlah bidang masalah dan jumlah butir pernyataan masalah yang tersedia. Kemudian data yang diungkapkan melalui DCM masih bersifat umum atau berbentuk peta masalah dan banyaknya masalah yang dialami pada setiap bidang, sehingga untuk mendalami pemahaman terhadap masalah peserta didik atau siswa itu perlu mengkombinasi dengan cara metode asesmen lainnya gitu ya. Jadi artinya kita tidak bisa mengandalkan hanya melalui DCM saja, tapi kita bisa mengkombinasikan dengan hasil instrumen lainnya gitu ya. Ya, baiknya sih. Oke, tugas mandiri ini silahkan nanti dikerjakan ya. Tugasnya adalah 1. Kumpulkan data dari hasil penyebaran DCM sebanyak 30 orang individu. Karena kita lagi pandemi sekarang, silahkan nanti melalui link Google Form untuk menyebarkannya ya. Kemudian yang kedua, melakukan pengolahan data dari yang sudah dikumpulkan. Nanti lakukan pengolahan datanya secara komputerisasi saja. Kemudian yang ketiga, lakukan interpretasi terhadap hasil analisis data. Yang keempat, tugas dikumpulkan pada tanggal 5 Februari ya, itu paling lambat ya, melalui link pengumpulan tugas. Oke, ini sumber rujukannya. Kemudian terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.